Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih sidang perhubungan. Jemaat sekalian, dari keluarga, apakah kita bisa memulai ibadah kita pada malam hari ini? Ibu Pendeta Novita Pesireron sudah hadir di tengah-tengah kita untuk melayani pelayanan firman. Kita sudah siap. Saya mengajak keluarga untuk memastikan apakah kita sudah bisa mulai.
Baik, saya kembali mengundang keluarga untuk memastikan apakah kita sudah bisa memulai ibadah pengucapan syukur pada malam hari ini. Oke, tim host juga sudah siap. 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 Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah pengucapan syukur. Pelayan firman yang akan melayani adalah Pendeta Novita Pesireron, Ketua Majelis Jemaat GPIB Petrus, dan link ini juga disiapkan oleh rekan-rekan dari kantor almarhumah, oleh Bapak Anton, dari kantor Yan Apul. Baik, jika semuanya sudah siap, kita akan memulai ibadah. Kita akan saat teduh sejenak sebelum kita mulai.
Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, presbiter yang bertugas, mengucapkan selamat datang dalam ibadah pengucapan syukur keluarga Lewerisa, hari ini Minggu 25 Juli 2021. Peristiwa duka dialami keluarga karena saudara terkasih kita, Ibu Maria Lewerisa, sudah meninggalkan kefanaannya untuk kembali ke dalam rumah Bapa yang di sorga. Harapan kita bahwa ibadah syukur ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi iman kita, iman percaya kita, dan pengharapan kita untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan mewakili keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Meti Robot. Kami persilahkan. Ada yang Meti, mewakili keluarga? Ada. Unmute. Ibu Meti harus Ibu Meti harus unmute. Baik, terima kasih. Saya sudah unmute. Mari. Ya, selamat sore atas nama keluarga besar Lewerisa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu, Bapak, Saudara, dan teman dari saudara kami Maria Lewerisa yang telah membantu kelancaran dari awal sakit, mencari tempat isoma, dan rumah sakit. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Sinode Besma GPIB di Gambir, di mana Maria diterima sebelum kami mendapatkan kamar di RS Siloam. Namun karena tidak ada kamar ICU, kami memindahkannya ke RS Hermina Depok, di mana Reinhard keponakan dapat kamar dengan alat-alat yang diperlukan oleh karena keadaan Maria tidak stabil. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada dokter, perawat, dan nakes baik di RS Siloam dan RS Hermina yang telah memberikan perawatan yang sangat baik dan mulia, di mana kami dapat update setiap hari dan dari keadaan Maria. Tak putusnya kami sekeluarga berdoa, mohon Bapa di surga mendengar doa dan jeritan hati kami. Mengikuti perkembangan keadaan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapa di surga yang telah mengangkat sakit penderitaan dari Maria dan sekarang boleh berada di sorga, aman di tangan Tuhan Yesus yang maha besar dan mulia. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, Pendeta Leba Kabesi dari Besma GPIB Majelis Sinode, Pendeta dan Novita dari GPIB Petrus, Bapak Ronald yang selalu siap dengan tim doanya dan berdoa subuh dan telah mengurus link ini, teman dan kolega dari kantor Yan Apul, dan teman kolega pengacara, teman perawat yang jemput Maria ke RS Siloam, dan dokter dan perawat dan nakes, khususnya Reinhard. Juga teman-teman di Surabaya. Tuhan memberkati sekalian semua atas jasanya yang mulia. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan terharu atas usaha keponakan semua, yaitu Reinhard, Raymond, Apong, Brenda, Vito, Ilona, Heidi, Selvi, dan yang lain. Tuhan memberkati usaha kalian semua. Dan saya ucapkan terima kasih atas acara yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Tante, terima kasih keluarga. Selanjutnya, sambutan yang kedua dan terakhir, mewakili Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GPIB Petrus, kami persilakan Bapak Penatua Tommy Mumu untuk menyampaikan sambutan. Selamat malam
Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, khususnya keluarga besar Lewi Risa, keluarga besar dari almarhumah Ibu Maria. Kami atas nama Majelis Jemaat dan seluruh unsur pelayanan yang ada dan Jemaat GBI Petrus menyampaikan ungkapan bela sungkawa kami kepada keluarga. Kami berharap keluarga tetap dapat menjalani kehidupan beriman, menerima semua proses Tuhan yang sudah terjadi. Kami adalah teman-teman daripada Ibu Maria Lewi Risa, yang mana dia pernah ambil bagian sebagai presbiter di Jemaat GBI Petrus, di mana kami bersama-sama. Juga Ibu Maria pernah menjadi pengurus persekutuan kaum lanjut usia di GBI Petrus pada periode sebelumnya, dan kami juga merasakan bahwa memang Ibu Maria cukup banyak membantu pelayanan di Jemaat Petrus. Kami percaya bahwa keluarga pasti bersukacita dan bersyukur dengan adanya seorang Maria Lewi Risa, yang juga kami percaya dia juga Tuhan pakai dalam pelayanan bersama kami. Biarlah keluarga tetap dapat menjalani kehidupan beriman dan memperoleh kekuatan penghiburan dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga semua. Kita akan ikuti ibadah ucapan syukur, penghiburan ucapan syukur ini, biar semuanya dapat berjalan dengan baik, kita memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pranoto Mumu. Selanjutnya kita akan memulai ibadah. Slide tata ibadah akan ditampilkan di layar. Jemaat Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk mengucapkan syukur bersama dengan keluarga besar Lewi Risa. Kita menjalani kehidupan yang fana dan pada waktunya akan kembali kepada Allah. Sang Pencipta, seperti dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 3, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Dalam kasih-Nya, Allah telah memanggil ke dalam kemuliaan-Nya yang terkasih, almarhumah Ibu Maria Lewi Risa. Kita akan menyanyi dari Kitab Bakti nomor 208, Tak Kutahu Kan Hari Esok. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu, yang hadir pada malam hari ini untuk beribadah kepadamu, mengucap syukur atas berpulangnya saudara kekasih kami, Tante Ibu Maria Lewi Risa. Tuhan, kami akan memulai ibadah, kami telah memulainya. Tuhan, sertai kami dari awal, pertengahan, akhir ibadah ini, biarlah semua boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Novita. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik itu dari pihak keluarga besar almarhum Ibu Maria Lewerisa, atau juga yang disebut sebagai kerabat, bahkan juga rekan-rekan kerja. Kita percaya bahwa jarak tidak lagi bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita dipertemukan di era digital dalam ruang meeting Zoom untuk sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala peristiwa yang kita alami, termasuk di dalamnya duka cita. Dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini, mari sejenak kita menerima berkat rohani, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam segala peristiwa yang mendampingi hidup kami, baik itu peristiwa yang menyenangkan, yang menggembirakan, bahkan sekalipun peristiwa duka cita, kami adalah orang-orang yang percaya bahwa selalu diajarkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Satu hal yang kami pahami, bahwa apa yang Tuhan buat untuk kehidupan kami adalah hal yang terbaik, yang merupakan sebuah pembentukan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan persekutuan orang percaya. Pada malam hari ini kami dikumpulkan dari berbagai macam tempat. Sama-sama kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, untuk seluruh perangkat yang kami gunakan, Tuhan berkati. Dan biarlah pandangan kami, pendengaran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Berfirmanlah kepada keluarga untuk memberikan penghiburan, dan berfirmanlah juga bagi kami semua yang terus mau mendampingi keluarga dalam proses melihat apa yang Tuhan buat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini firman Tuhan yang terbaca dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Ibu Bapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang cukup mengenal baik almarhum Ibu Maria Lewerisa, tentunya kita sangat kehilangan. Baik itu keluarga besar, ataupun juga rekan-rekan kerja, bahkan kami dalam hal ini GPIB, Jemaat Petrus Jakarta, bahwa sampai dengan hari ini Ibu Maria itu terdaftar menjadi anggota jemaat yang sangat juga berkontribusi. Bahkan beliau masih menyandang sampai tahun depan sebagai sekretaris Pelkat Pelayanan Kategorial
kaum lanjut usia. Itulah yang sudah dilakukannya dalam perjuangan hidupnya untuk terus berkontribusi melayani Tuhan dalam kehidupan. Ibu Bapak yang terkasih, di akhir-akhir waktu ini dari tahun kemarin, memang salah satu hal yang harus kita persiapkan dalam diri kita pribadi ataupun keluarga adalah soal kehilangan. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, salah satu hal yang memang kita harus persiapkan adalah soal kehilangan. Kehilangan harus kita maknai secara positif, yaitu proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kehilangan dalam pengertian yang luas bisa dimaksudkan dengan kehilangan apapun, tetapi dalam hal ini, ketika kita bicara soal kehilangan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang selama ini dekat dengan kita, itu merupakan sebuah proses yang harus kita siapkan. Tidak banyak yang memahami apa yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Maria Lewerisa dalam kesakitannya, tetapi juga kita cukup bisa merasakan perjuangannya. Tidak banyak yang mungkin memahami apa yang sudah dilakukan oleh gereja, dalam hal ini GPIB Jemaat Petrus, yang terus dari sejak awal bergumul bersama dengan keluarga, memberikan informasi-informasi penting, dan istimewa sekali sampai Ketua Satu Majelis Sinode GPIB di Jalan Merdeka Barat ikut juga berkontribusi untuk sama-sama menopang Ibu Maria. Itulah yang coba untuk dimaksimalkan dalam kita menjalani hidup, bahwa kita perlu saling tolong-menolong seberapa yang bisa kita lakukan dengan baik. PHMJ, GPIB Jemaat Petrus berkoordinasi dari sejak di tempat kos Ibu Maria yang memang dekat sekali dengan keberadaan Gereja Petrus. Dari sejak awal, dari sejak masih dinyatakan negatif, sudah muncul berita-berita yang menyatakan hasil PCR positif. Baru kemudian dilakukan PCR dan kemudian dinyatakan positif dan kemudian harus meninggalkan kosnya. Kita berkoordinasi untuk mencari tempat yang memang bisa dapat ditinggali oleh Ibu Maria. Dan kita mendapatkan informasi itu, Wisma GPIB, yang berkapasitas 20 orang. Mungkin ini Bapak Raymond sangat paham proses ini yang kita lakukan bersama. Tapi syukur kepada Tuhan, satu kamar yang seharusnya 2 orang, Ibu Maria bisa mendapatkan kamar sendiri dan mendapatkan suster untuk dirawat di Wisma GPIB. Itu yang terjadi. Bahkan sampai malam dijemput untuk berangkat ke Rumah Sakit Siloam. Pada malam itu juga kita video call bersama Ketua Majelis GPIB, Ketua Satu, dan menghantar Ibu juga yang dalam kelemahan. Dari video itu kita berdoa bersama. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan keluarga melanjutkan itu dengan proses yang sangat luar biasa. Sampai final, pertandingan itu selesai di Rumah Sakit Hermina, Depok. Kalau kita mengikuti ya Bapak Ibu yang terkasih, yang mengikuti proses ini, sungguh luar biasa, bahwa kami semua mendapatkan pembelajaran terkait dengan pelayanan gereja yang memang harus maksimal kepada siapapun yang membutuhkan pelayanan. Dan malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita sekalian. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kitab 2 Timotius
adalah salah satu dari 3 kitab pastoral yang disampaikan secara khusus oleh Rasul Paulus, baik itu kepada Timotius dan juga Titus. 1-2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus, dan juga kitab Titus ditulis oleh Paulus. Dan saat ini kita membaca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Terkait dengan apa yang saya ceritakan di awal. Memang pada saat menulis surat ini, Paulus belum mati. Itu catatan penting. Paulus belum mati, tetapi yang sungguh sangat kita bisa lihat bahwa dirinya sendiri mempersiapkan untuk pada saatnya semuanya akan selesai. Dia akan kembali kepada Sang Pemilik hidup. Ini cukup menarik bahwa Paulus bersiap diri. Dan kalau kita bicara soal pastoral yang holistik dalam gereja, persiapan Paulus ini disebut sebagai pra-funeral. Sebelum kematian, Paulus sudah mempersiapkan bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Tetapi dia tidak berhenti berjuang. Pelayanan kita sebelum Ibu almarhum meninggal, itulah yang disebut pra-funeral. Gereja melakukan pelayanan edukasi, baik itu kepada rekan-rekan kosnya Ibu Maria, baik itu kepada kami, PHMJ, teredukasi kami untuk membantu Ibu Maria. Kemudian pelayanan itu juga berlanjut. Pelayanan setelah pra-funeral, itu disebut sebagai pelayanan funeral, pelayanan pemakaman yang tadi kita lakukan. Bagi yang tidak memahami, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok tidak ada orang yang ke tanah kusir? Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kami beberapa minggu ini pada masa PKM, GPIB menerima instruksi yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pelayanan harus dilakukan secara virtual, termasuk juga pemakaman. Dan itulah yang coba kita perjuangkan lagi tadi. Bahwa kita tetap memberikan pelayanan funeral dalam ibadah pemakaman bagi saudara terkasih almarhum Ibu Maria Lewerisa. Kembali lagi dalam apa yang disampaikan oleh Paulus. Paulus menyiapkan dirinya untuk mengakhiri hidupnya dengan sangat-sangat indah. Dia memberikan arahan edukasi yang sangat-sangat maksimal kepada salah satu dari orang yang cukup-cukup dekat dengan Paulus. Seorang muda yang bernama Timotius yang meninggalkan zona nyamannya untuk mengikuti pelayanan Paulus. Dan Paulus memberikan semangat kepada orang muda ini untuk menjalani kehidupannya seperti dirinya yang berjuang dari sejak mendapatkan penglihatan sampai kemudian menjadi seorang rasul dengan banyak-banyak jemaat yang didirikan, dengan banyak tulisan-tulisan yang akhirnya menjadi kanon dalam Perjanjian Baru, tulisan-tulisan Rasul Paulus. Paulus memberikan sebuah akhir hidup yang sangat-sangat luar biasa, memotivasi orang lain untuk menyiapkan hari-harinya, menjalani hari-harinya sesuai dengan petunjuk Kristus. Dan ini menjadi edukasi bagi kita hari ini, Ibu Bapak yang terkasih, bahwa kita memang harus mempersiapkan kehilangan, tetapi mempersiapkan kehilangan itu juga harus dengan sangat-sangat baik, bahwa kita tetap akan berkontribusi, memberi diri, apa yang bisa kita berikan kepada keluarga, kepada gereja,
kepada sesama kita. Itu yang bisa kita lihat dari perjuangan almarhum Ibu Maria Lewerisa. Dan akhirnya Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, setelah pra-funeral, masa funeral, tadi kita melakukan ibadah perkabungan, ibadah penglepasan, dan juga pemakaman. Malam hari ini, ibadah pengucapan syukur. Inilah yang disebut sebagai pelayanan gereja secara holistik kepada almarhum dan keluarga yang disebut pasca funeral. Setelah pemakaman, kita sama-sama sedang direhabilitasi untuk bangun kembali. Bahwa orang yang hidup di muka bumi ini, orang yang dicintai Tuhan, orang yang dihadirkan Tuhan untuk berbuah. Dan itulah yang disampaikan Paulus kepada orang muda yang namanya Timotius. Paulus mengatakan bahwa pertandingannya sudah berakhir. Pergumulan perjuangannya sudah berakhir. Itulah yang dialami juga oleh almarhum. Setelah hampir kurang lebih 3 minggu berjuang untuk mempertahankan hidup. Tapi nyatanya Tuhan jauh lebih sayang kepada Ibu Maria Lewerisa dan dia memanggilnya pulang ke rumah Bapa di sorga. Sekarang kita semua malam hari ini dalam pelayanan gereja pasca funeral. Mari pesan firman Tuhan yang istimewa membuat kita semakin dikuatkan, semakin bisa menjalani hidup dan semakin bisa menerima bergandengan apapun peristiwa yang akan terjadi besok. Bahkan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Kepada keluarga besar almarhum Ibu Maria Lewerisa, kami menyampaikan jika ada pelayanan holistik yang kurang dari GPIB Jemaat Petrus Jakarta, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang bisa kami lakukan dalam kebersamaan hidup sebagai saudara seiman yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, yang sama-sama sudah melayani bersama dengan almarhum. Ini yang bisa kita lakukan. Dan bagi rekan-rekan kerja dalam hal ini, keluarga besar Yan Apul, dan secara khusus Pak Anton yang membuat link malam hari ini untuk kita bisa berjumpa dengan kapasitas yang besar. Tuhan memberkati rekan-rekan kerja. Tuhan memberkati keluarga besar yang sudah juga melakukan yang terbaik. Untuk rekan-rekan PHMJ, untuk seluruh unit misioner yang sampai malam hari ini pasca funeral kita sudah lakukan. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Kita akan menjalani hidup dengan tetap siap apapun yang akan kita alami. Karena satu hal yang kita tahu, mahkota kehidupan itu sudah dipersiapkan bagi kita semua, orang yang mengakhiri hidupnya dengan tetap percaya Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Darahnya tetap
Mari kita menyatukan hati dalam doa syafaat pada malam hari ini. Kita berdoa dengan berkualitas. Terima kasih Tuhan, karena berkat rohani sudah kami terima dari Tuhan melalui firman yang baru saja diperdengarkan. Ini adalah kebutuhan mutlak kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kami terus dibentuk dalam proses seturut dengan kehendak Tuhan untuk meningkatkan kualitas mental spiritual kami dalam menerima dan bergandengan dengan semua peristiwa, termasuk kami benar-benar menyiapkan diri tentang kehilangan. Kami sudah belajar dari apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Ya Tuhan, saatnya kami mau bersama-sama menyerahkan hidup kami pribadi, keluarga, bahkan gereja hanya kepada Tuhan. Kekuatan-Mu lah yang memampukan kami untuk terus berjuang sampai garis akhir. Di dalam pertandingan-pertandingan atau perjuangan-perjuangan hidup ini. Kami saat ini ingin bersyukur kepada Tuhan. Semua proses memberi hikmah kepada kami. Kami pihak gereja bisa berkenalan dengan keluarga almarhum Ibu Maria Lewerisa. Tidak hanya berkenalan, tetapi kami sudah bersama-sama berkontribusi untuk memberi yang terbaik dalam melayani sesama kami. Itulah hikmah yang boleh kami ambil di masa pra-funeral, funeral sampai pasca funeral pada malam hari ini. Kami boleh menikmati semua itu sebagai anugerah dari Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami yang masih dipercaya hidup oleh Tuhan Yesus Kristus, kami akan memohon kepada Tuhan, khususnya bagi keluarga besar almarhum Ibu Maria Lewerisa, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya, bahkan yang ada di tempat-tempat lain. Tuhan, lanjutkan kasih setia-Mu untuk setiap keluarga almarhum, untuk terus bisa rukun dan damai, bahkan menjalani hari-hari ke depan dengan bersukacita. Berikan kesehatan kepada seluruh keluarga besar untuk bisa menjalani hidup. Berikan kecukupan jasmani dan rohani. Bahkan biarlah kenangan dan cerita almarhum bisa menginspirasi seluruh keluarga yang masih Tuhan percayakan untuk mendiami rumah sementara yang namanya dunia ini. Berkati keluarga besar. Kami mau juga berdoa untuk rekan-rekan kerja dari almarhum yang juga terus melakukan kontribusinya sampai dengan malam hari ini. Berkatilah Pak Anton dan rekan-rekan kerja almarhum untuk semua yang mereka sudah buat. Tuhan memberkati. Dan hikmah juga bagi kami sebagai persekutuan, bahwa kami juga diperkenalkan dengan anak-anak Tuhan yang satu kerja dengan almarhum. Lanjutkan kasih setia Tuhan untuk semua rekan kerja yang ikut ambil bagian pada malam hari ini ataupun yang tidak dapat mengikuti ibadah malam hari ini. Kami ingin juga menyerahkan untuk kerabat, teman-teman dekat almarhum, orang-orang yang sungguh mengasihi dan mengenal almarhum. Tuhan berkatilah para kerabat
dimanapun mereka berada. Yang pada malam hari ini juga bersama-sama bersyukur dengan keluarga besar. Dan akhirnya Bapa dalam surga, inilah pelayanan yang boleh dilakukan untuk Tuhan melalui jemaat dari GPIB Jemaat Petrus Jakarta Pusat. Tuhan memberkati setiap pribadi yang sudah membantu almarhum, yang sudah membantu keluarga. Dan biarlah apa yang diberikan itu tidak menjadi sia-sia. Dan inilah bukti persekutuan pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Petrus boleh dilakukan sekalipun dalam suasana dan keadaan yang sungguh sangat terbatas. Tuhan memberkati kelanjutan persekutuan pelayanan dan kesaksian Jemaat Petrus. Kesedihan ini berangsur-angsur akan berubah menjadi sukacita karena kami paham maksud dan kehendak Tuhan untuk almarhum dan bagi kami semua. Dan akhirnya Bapa dalam surga, peliharalah kehidupan kami, kasih setiamu tidak akan memisahkan kami sekalipun jarak kami jauh satu dengan yang lain. Dan biarlah hari-hari kami tetap menginspirasi orang lain dengan perkataan, dengan perbuatan, dan dengan tingkah laku kami. Inilah doa kami pada malam hari ini dalam pengucapan syukur keluarga besar almarhum Ibu Maria Lewerisa. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita menyanyi dari Kitab Bakti 225, dari semula telah kutetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Untuk 100 partisipan yang ada dalam ruang Zoom meeting ini, akhirnya mari kita melanjutkan hidup, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GBI Petrus turut mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan selama dalam masa perawatan Tante Maria, juga dalam hal pelayanan yang kami lakukan. Ibadah selesai, namun selanjutnya kami persilahkan ada beberapa sambutan. Yang pertama-tama dari Bapak Anton, kembali Bapak Anton dari mewakili kantor almarhumah, dari kantor Yan Apul. Kami persilakan Pak Anton. Belum di-unmute Pak Anton, maaf. Masih belum kedengaran? Dari tim streaming mungkin bisa bantu. Belum terdengar, Pak. Dari settingan mic-nya mungkin Pak, untuk atau mungkin bisa dari bawaan mic laptop aja mungkin bisa Pak. Ini ada S2 unmute lagi. Oh, di skip dulu katanya. Oke, baik. Pak Anton, nanti setelah ini ya. Baik, sambutan atau testimoni dari Bapak Penatua Fritz Yudi, Ketua Paduan Suara Kitara, yang mana Tante Maria sudah sering sekali aktif terlibat dalam Paduan Suara Kitara. Silakan Pak Fritz. Cek sound, apakah Jelas. sudah kedengeran? Jelas Kak, jelas. Ya, baik. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sidang perkabungan yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili pengurus Paduan Suara Kitara, bagian dari Paduan Suara di GPIB Jemaat Petrus, di mana almarhum Ibu Maria Leberisa selama ini bergabung sampai pada akhir hayatnya bersama-sama dengan kami, melayani bukan hanya di Jemaat Petrus, tapi juga di jemaat-jemaat lain atau dimanapun kami diutus untuk melayani.
Dan perkenankanlah pada kesempatan ini kami atas nama pengurus paduan suara Kitara menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya almarhumah kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Terus terang kami merasa sangat kehilangan dan sangat terkejut dengan kepergian almarhumah yang menurut kami cukup mendadak, namun kami percaya walaupun sebagai manusia biasa kami merasa kehilangan ya dan sedih, tapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kami boleh yakin dan percaya bahwa almarhumah Ibu Maria saat ini sudah berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan kalau boleh sedikit mengenang kembali kebersamaan kami dengan almarhumah yang kalau tidak salah hitung mungkin sekitar 20 tahun kebersamaan baik di Jemaat Petrus maupun di dalam paduan suara kami. Almarhumah Ibu Maria atau yang biasa kami panggil Ibu Mimi atau Sesmia adalah orang yang kami kenal sebagai orang yang tegas, jujur, terbuka, dan bicara apa adanya, ya tanpa tedeng aling-aling. Mungkin ini dilatar belakangi oleh profesi almarhumah sebagai seorang pengacara. Dan begitu banyak suka duka yang kami alami secara bersama. Bahkan mungkin lebih banyak sukanya. Ya. Almarhumah rajin berlatih untuk paduan suara, dan saya tahu juga bahwa almarhumah juga aktif terlibat dalam paduan suara Asosiasi Advokat Indonesia. Dan bukan hanya dalam pelayanan dalam paduan suara, tapi juga di jemaat kami, almarhumah banyak memberikan kontribusi. Bukan saja sebagai talentanya di bidang ahli hukum, tapi juga aktif di dalam pelayanan. Ya, kita kenal almarhumah juga pernah melayani sebagai majelis jemaat, sebagai presbiter, tapi juga dia aktif juga dalam komisi daya dan dana, ya, dan sering terlibat dan mendukung pelayanan-pelayanan khususnya di gerakan pemuda yang menunjukkan bahwa jiwa almarhumah selalu merasa dirinya muda. Dan karena itu banyak anak-anak kami dari gerakan pemuda yang sangat merasa kehilangan beliau. Nah, karena itu dalam kesempatan ini biarlah seperti yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, almarhumah telah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik di hadapan Tuhan, dan biarlah apa yang dilakukan oleh almarhumah itu boleh menjadi suri tauladan juga buat kita semua yang ditinggalkan. Dan yang saya percaya, salah satu profesi yang tetap ada, bukan hanya di dunia, tapi di surga nanti, adalah profesi penyanyi. Dan kami yakin pada akhirnya saat ini juga Ibu Maria boleh melayani Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian di surga sebagai anggota paduan suara surgawi. Pada akhirnya, kami mengucapkan selamat jalan Ibu Maria Sesmia sampai kita berjumpa di Yerusalem baru. Kami sayang Sesmia, tapi Tuhan lebih sayang lagi kepada Sesmia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Fritz. Selanjutnya Pak Anton, yang tadi ada masalah teknis, sekarang sudah bisa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ronald atas kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Pendeta yang saya hormati juga. Mohon maaf tadi saya ada kendala teknis, dan saya mewakili kantor dari Ibu Maria bekerja, kantor yang Apul dan rekan, yang saat ini saya mewakili pimpinan saya, Ibu Renita Girsang, yang saat ini belum bisa join bersama dengan kita, tapi Ibu pimpinan kami sendiri pun saya sudah berkoordinasi dengan beliau, dan dia sangat sedih, sangat berduka atas kepergian Ibu Maria pada tadi pagi ini. Ya, Ibu Maria, seperti saya pernah bilang juga tadi siang, mungkin kami orang-orang di kantor ini sudah seperti saudara keluarga yang kedua
untuk Ibu Maria. Kami ketemu nyaris setiap hari kerja, kami selalu bertemu di kantor. Kita selalu bicara banyak, seperti keluarga, dalam hal pekerjaan, maupun hal-hal yang lain. Dalam hal pekerjaan, beliau adalah salah satu tokoh advokat senior di kantor kami, juga tokoh di asosiasi-asosiasi atau perhimpunan advokat yang ada di Indonesia, termasuk juga tokoh di kurator. Dan banyak sekali yang mengenal beliau. Banyak yang sangat kehilangan dengan kepergian beliau. Tapi bagi kami yang mengenal beliau, kami tahu bahwa apa yang sudah dia lakukan, dia selalu mengikuti perintah Tuhan dan Alkitab. Setiap orang yang mengetahui beliau, mungkin yang satu kantor dengan beliau, tahu setiap saat, setiap pagi, beliau selalu berdoa pagi di mejanya, dan beliau selalu menjadi sosok yang memberikan contoh kepada kami untuk tetap membaca Alkitab, memiliki iman dan kepercayaan. Ibu Maria memang seorang advokat yang mungkin sebagai advokat kita sering pergi ke pengadilan, menghadap hakim di pengadilan, dan sekarang Bu Maria pergi untuk hadap hakim yang sebenarnya, dan seperti firman yang telah dibacakan pada tadi sebelum ini, semoga Ibu Maria diberikan mahkota setelah dia menyelesaikan semua pertandingan ini. Selamat jalan Ibu Maria, kau selalu akan kami ingat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton atas sambutannya. Ada mungkin dari keluarga atau kolega yang ingin menyampaikan testimoni, kami persilahkan. Boleh izin dari AKPI, Bapak? Silakan Pak, silakan. Dari Pak siapa? Dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Oke, saya silakan. Simanjuntak. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Ibu Pendeta, Bapak dan Ibu Penatua, dan juga Bapak Ibu yang kami kasihi, kami cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan dalam kesempatan ini saya secara pribadi dan mewakili keluarga besar Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, tempat Ibu Maria, saya lebih sering memanggilnya kakak, karena beliau yang sudah menganggap saya sebagai adiknya. Saya sudah cukup lama kenal beliau, dan saya belajar banyak dari beliau. Dan secara organisasi, Kak Maria ini telah berbuat banyak untuk organisasi kami, untuk AKPI. Beliau telah menjadi bendahara beberapa periode, dan kontribusi aktif dan nyatanya begitu kami rasakan. Sejak mulai dari almarhum Pak Yan Apul memimpin AKPI sampai dengan di ujung perjuangannya sebagaimana tadi khotbah Ibu Pendeta, beliau selalu aktif memberikan pandangan-pandangan bagi kemajuan organisasi AKPI. Kami sungguh kehilangan ketika mendengar berita bahwa Ibu atau Kakak Maria telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kehilangan yang mendalam dirasakan oleh seluruh anggota AKPI, itu disampaikan melalui WhatsApp group, dan begitu banyak yang memberikan ungkapan turut berduka cita dan penghormatan kepada Kak Maria. Ini menunjukkan kepada keluarga yang ditinggalkan bahwa selama hidupnya, selama karirnya, bahwa Ibu yang kita cintai ini tidak sia-sia. Begitu banyak hal baik, begitu banyak perjuangan baik, begitu banyak legacy yang ditinggalkan oleh sosok Ibu dan Kakak yang kami cintai ini.
Untuk itu kami yakin dan percaya bahwa saat ini Kak Maria sudah bersama dengan Bapa di surga, mendapatkan tempat yang terbaik. Kami mengamini itu dan kami berdoa bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan tetap dihiburkan dan diberi kekuatan dari Tuhan Yesus. Kami sungguh kehilangan dan terus berdoa yang terbaik untuk kakak kami tercinta Ibu Maria Lewerisa. Salam dari kami, keluarga besar, pengurus dan anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia AKPI. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Selamat jalan untuk yang kami cintai Kak Maria, Ibu Maria Lewerisa, dan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak, atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya, jika ada dari keluarga yang lain mungkin, dari keponakan. Ada yang angkat tangan itu, Pak Ronald, Oh ya, Ibu Muniarsi Tanggang ya. oh ya, silakan Ibu Muniarsi Tanggang. Silakan, Bu. Ya, shalom semuanya, selamat malam untuk keluarga, untuk Ibu Pendeta, untuk kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Saya mengenal Kakak Maria yang baik hati ini, yang tegas ini sejak tahun 1990. Sejak saya jadi advokat di kantor Marulisi Morangkir, beliau di kantor Pak Yanapul, persekutuan advokat, ada namanya Persekutuan Injili Advokat. Dan itu yang didirikan Pak Talas dan beberapa advokat senior dan Pak Maruli. Setiap bulan kami ada ibadah di setiap kantor-kantor. Dan sering sekali itu diadakan juga di kantornya Pak Yanapul. Kak Maria ini selalu ikut aktif dalam Persekutuan Injili Advokat dan melakukan, kalau kami melakukan pelayanan di penjara atau di rumah sakit atau di mana, Kak Maria, kami memanggilnya Kak Maria, dia aktif dan dia selalu on time. Kalau misalkan kita ada pelayanan dimanapun, kalau dibilang itu misalkan jam 1 siang, dia sudah tepat waktu. Dan dia orangnya apa adanya dan dia selalu tegas kepada kami adik-adiknya. Misalnya kalau dibilang jam 1, kalau belum ada, dia pasti bilang, Muniar, gimana sih? Ini udah mau jam 1, ayo dong, gitu. Kami sangat banyak kesan dengan Kakak Maria ini. Sesudah itu kami juga ada Padus. Padus itu paduan suara di Peradi. Namun dengan berjalannya waktu di Peradi itu pun ada lagi Padus AAE. Jadi ada Padus di Peradi, ada di AAE. Belakangan kami bertemu, sebenarnya kami mempersiapkan Padus ini untuk AAI karena mau munas di Bandung, tapi karena adanya pandemik, jadi ditunda untuk ke September, gitu. Jadi terakhir kami bulan Mei masih bersama-sama latihan di kantornya Ibu Risma Situmorang. Bahkan waktu itu saya masih bilang, Kak Maria, kalau dalam keadaan gini, kakak nggak usah ikut latihan karena keadaan ini kayaknya nggak memungkinkan nih, gitu. Karena dia datang lebih cepat dan dia menunggu. Terus dia bilang, kenapa Muniar? Saya ini kan sehat, dia bilang begitu. Bahkan kami sudah menjahitkan baju, Kakak Maria juga ikut, baju biru, baju AAI untuk kami pakai di dalam Munas. Tapi ternyata ya sudah, Kak Maria sudah menghadap Tuhan Yesus. Ya, kami sebagai adik-adiknya mengenang kebaikannya. Kami pun ada perkumpulan arisan. Jadi arisan kami itu baru dimulai, sudah lama arisan itu. Tapi untuk yang sekarang ini baru 2 kali berjalan. Kami bertemu waktu itu sesudah tidak COVID lagi, kami bertemu terakhir, tetapi yang kemudian itu hanya lewat Zoom seperti ini.
yang mau saya sampaikan sebenarnya saya sebagai adiknya, Kak Maria ini dengan saya sangat dekat. Sering kami saling telepon, bilang saling mendoakan ya Muniar gitu. Tapi yang saya kaget dan saya sedih tadi pun waktu acara pemakaman saya menangis terus karena apa? Saya jujur saya tidak tahu Kak Maria sakit gitu ya. Saya tidak tahu beliau sakit. Tahu-tahu di grup arisan kami tadi pagi sudah ada berita duka. Tapi ya sudahlah, kejadian ini membuat kita semua tersentak, terutama saya, bahwa memang hidup ini sangat berarti. Saya sangat percaya dan yakin bahwa Kakak Maria sudah memberikan yang terbaik selama ini, baik dia sebagai seorang advokat, baik dia sebagai seorang kurator, terutama dia sebagai anak Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang baik bagi kami adik-adiknya. Nah, untuk keluarga, ya Tuhan menguatkan dan menghibur. Dan untuk kita semua, kita jaga kesehatan dan kita tetap hidup melekat sama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada beberapa lagi, mungkin bisa ada 2 lagi mungkin. Mungkin bisa izin. Bisa yang ingin izin. menyampaikan. Ibu, Ya, Ibu. Primiguna. Oh ya, silakan Bu. Selamat malam buat semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan, saya Sri Miguna, kebetulan saya juniornya Kak Maria di AAI, juga waktu di Peradi, juga waktu di AKTI. Pertama-tama saya mengucapkan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada keluarga yang ditinggalkan. Terus terang meninggalnya Kak Maria itu bikin kami, teman-temannya, khususnya kehilangan sekali, karena beliau ini merupakan satu senior yang sangat baik. Kebetulan saya seorang Muslim, tapi di antara kami tidak pernah membeda-bedakan masalah agama, karena kami juga tergabung dalam paduan suara. Terus kemudian Kak Maria sering kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan organisasi, beliau sering mintanya sekamar dengan saya. Dan kemarin juga rencana kita Juni untuk Munas pun, Kakak juga minta mau sekamar sama saya. Karena apa? Meskipun kita berbeda, tapi kami sering saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan kesan yang paling mendalam buat Kakak adalah beliau ini paling senang kalau ada yang kematian, ada yang meninggal, paling senang untuk mengatur doa-doa. Dan kami pun sering diajak, ayo Srim, kita melayat Srim, ayo. Gitu. Ya kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Jadi alhamdulillah persahabatan kami berjalan terus dan bahkan Kakak sakit pun tidak boleh diberitahukan kemana-mana. Padahal teman-teman maunya mendoakan. Tapi Kakak itu selalu begitu, kalau sakit tidak mau orang lain tahu, kalau seneng dibagi-bagi. Itulah beliau. Dan beliau juga apa adanya orangnya seperti disampaikan oleh rekan kami, Bu Muniar tadi, bahwa beliau orangnya adanya. Kalau nggak suka. Tapi selalu menegur meskipun keras, tapi selesai itu kalau mungkin orang yang ditegur tersinggung, beliau langsung minta maaf, terus kemudian beliau langsung menyampaikan itu semua apa karena ketulusan hatinya, karena kasihnya beliau. Dan beliau adalah orang yang sangat patuh terhadap agama, beliau ibadahnya bagus, jadi kalaupun kita sekamar, beliau melaksanakan ibadah sendiri, saya pun juga melaksanakan dengan ibadah sendiri, jadi kita bersama-sama. Doa kami semoga Kakak mendapatkan tempat yang terbaik di sana, bahagia di sana, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Semoga semuanya sehat dan kita semua yang berada di sini sehat walafiat.
ya saya sampaikan kepada keluarga, ada titipan salam dari Ketua Umum kami, Bapak Muhammad Ismak, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia. Beliau tidak bisa bergabung malam ini karena keadaannya. Demikian saya sampaikan sekali lagi, Kakak Maria orang baik, insya Allah mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Terima kasih, demikian yang kesan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya dari Ibu Jenny dan Ya. kita akan silakan Bu, mari Bu. Selamat malam semuanya. Saya Jenny dari DPC Pradi Jakarta Pusat. Saya bendahara DPC Pradi Jakarta Pusat, mewakili Ketua dan seluruh pengurus. Mohon maaf Ketua malam ini tidak bisa ikut bergabung karena ada tugas di luar kota. Dan Mami Maria ini di sini kami panggilnya Mami. Kalau kami panggilnya Mami karena Mami ini di pengurus sebagai penasihat kami di DPC Jakarta Pusat. Mami ini orangnya sangat baik, tulus. Kalau dia orangnya terus walaupun Mami ini belak-belakan selalu menegur kita, tetapi kami tahu dia sangat tulus untuk menegur kita dan dia tidak pernah marah sampai di hatinya. Dan dia orangnya manja dan sering, kalau kami ingat itu dia suka ngambek-ngambek gimana seperti kami sangat merasa kehilangan dengan Mami. Terakhir saya terakhir ketemu di pengadilan dan terakhir saya peluk dia dan melarang dia untuk ikut persidangan karena Mami ini ada COVID. Mami nggak usah ikut-ikut, suruh yang lain aja. Tapi dia tetap semangat. Mami juga itu salah satu anggota, tadi rekan kami sudah sampaikan bahwa Mami adalah salah satu pengurus dan anggota di Paduan Suara kami. Mungkin tadi siang ketua kami dari Paduan Suara Pradi sudah menyampaikan kata ucapan bela sungkawa. Mami itu paling on time, iya benar. Mami paling taat dan waktu. Dan pada saat tadi kami menyanyi lagu yang semua baik, itu adalah lagu yang sering Mami sampaikan. Pada saat kalau ada rekan-rekan kami yang meninggal atau orang tua rekan kami yang meninggal, Mami selalu ada, ayo kita penghiburan. Dia selalu membawa Alkitabnya, dia selalu yang memimpin, dia bikin liturgi, dan pasti ada lagu yang itu. Lagu apa ya kita nyanyikan ya Jen atau Erni, kita nyanyi lagu apa ini, semua baik. Makanya tadi waktu ada lagu semua baik itu sepertinya itu lagu kesukaannya Mami. Itu selalu kita nyanyikan. Terus cuman itu aja yang saya bisa sampaikan. Dan kami dari mewakili pengurus DPC Pradi Jakarta Pusat mengucapkan turut belasungkawa kepada seluruh keluarganya Mami Maria Lawerisa. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan, karena saya percaya Mami orang baik, Mami sudah tenang di surga. Saya percaya itu. Mami itu juga yang mengajak saya pernah ikut kebaktian. Waktu saya tinggal di Tomang, saya kebaktian di GPIBP terus, Mami yang ngajak. Waktu saya tinggal di daerah Tomang. Cukup sekian dari saya. Semoga keluarga yang ditinggalkan dan semua kita yang ditinggalkan diberi penghiburan, turut berduka cita yang mendalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny atas sambutannya. Selanjutnya dari Ibu Linda Triwahyuni. Ya. Silakan Bu Linda. Selamat malam. Saya tidak tahu mau ngomong apa, ternyata kami keponakan biasa memanggil Tante Mimi. Ya, saya mendengar testimoni yang begitu luar biasa. Saya terperanjat, kaget, campur seneng, sedih karena beliau tuh
hadir di tengah-tengah keluarga itu nggak terlihat seorang advokat yang hebat, seorang kurator yang hebat. Nggak. Dia hadir sebagai seorang Tante Mimi yang tertawanya itu menggelegar dan dia apa adanya. Kalau dia marah, dia sampai waktu pas kami menerima itu ya untuk di rumah sakit, ada keponakan kami itu yang namanya Apong itu bilang, duh kita cinta gemes sama Tante Mimi, gemes, nanti kalau sembuh kita mau mainin ininya pipinya sampai tarik-tarik. Apa ya, kehadirannya membuat suasana itu ramai. Saya sebagai hamba Tuhan gitu ya, maksudnya sangat luar biasa. Saya kagum dengan kehidupan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, kami dibukakan satu rahasia hidup Tante Mimi yang selama ini, jujur saya memang keponakan yang tidak terlalu banyak ketemu, tetapi sekarang saya baru tahu begitu luar biasanya Tante Mimi mengisi kehidupannya, memiliki dampak yang luar biasa, dan banyak orang diberkati, banyak orang dikuatkan, banyak orang dihibur. Bahkan tadi Apong memberikan chat dikirim di keluarga itu, dia sakit tetapi dia masih ingatkan ponakannya Seril untuk makan yang banyak, minum vitamin karena dia juga terpapar COVID. Terima kasih untuk kesaksian, testimoni yang begitu luar biasa. Kami sangat meyakini seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, Tante Mimi sudah mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang dia perjuangkan. Dia berjuang sampai akhir hidupnya. Tetap taat dan setia kepada Sang Juru Selamat. Terima kasih untuk semua kebaikan Bapak Ibu, tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Mewakili keluarga Lewerisa, terima kasih sudah memberikan yang terbaik kepada Tante Mimi sampai pada akhirnya. Biarlah kita terus meneladani iman dan juga kebaikan-kebaikan yang dia tinggalkan bagi kita. Sekali lagi terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah memberikan Tante Mimi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bu Linda. Apakah ada satu lagi sebelum kita akhiri? Apakah ada yang mengangkat tangan? Baik, ya Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah pengucapan syukur pada malam hari ini. Kami juga di sektor pelayanan 2, di mana Tante Maria berdomisili. Memang Tante ini orangnya sangat unik. Dan semua yang tadi Bapak Ibu sampaikan, tidak ada bedanya dengan apa yang kami alami semasa hidup Ibu Maria. Kita semua memanggil dia Tante Mimi, Tante Mia, Kakak. Kita bukan lagi menjadi seperti saudara, tetapi kita sudah menjadi saudara. Dan kita mengucap syukur pada malam hari ini bahwa Tuhan sudah pernah memberikan orang yang begitu rupa di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah keluarga, di tengah persekutuan kita, di tengah paduan suara, di tengah kolega, teman kantor, di tengah persekutuan di GPP Petrus. Kita mengucap syukur bahwa kita pernah mengenal beliau, pernah dekat dengan beliau, pernah berinteraksi dengan beliau, pernah sama-sama melayani dengan beliau, almarhumah. Dan kita bersyukur juga bahwa kita dipertemukan pada beberapa hari ini, dari sejak beliau sakit hingga berpulang.
Dan kita bersyukur bahwa almarhumah tetap mempertahankan iman. Almarhumah telah menyelesaikan hingga finish, menyelesaikan pekerjaan imannya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian pelayanan yang bisa kami sampaikan dari GPW Petrus. Biarlah kita semua, dengan berpulangnya saudara kasih kita tetap selalu menjadi saudara, selalu menjadi orang-orang yang pernah mengingat kebaikan daripada Tante Maria ini. Kita semua panggil Tante, jarang yang saya dengar panggil Ibu ya. Dan kita bersyukur, kita mengucap syukur pada malam hari ini atas apa yang sudah kita boleh rasakan bersama-sama ketika semasa beliau hidup dan juga pada saat malam hari ini. Bapak Ibu, demikianlah pelayanan yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf juga tadi ada kesalahan teknis dari pihak kantor karena linknya bukan yang 500 sehingga hanya muat 100 partisipan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jika tidak lagi, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Malam. God bless.